Orang Wahabi mengatakan apa? Wali Songo itu katanya wali setan. Yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait video yang viral yang dimana Gus Miftah ini mengatakan di depan jamaahnya yaitu dengan ucapan-ucapan yang menghina, yang kotor, yaitu seperti Ustadz Dr. Firanda yaitu dikatakan yaitu sebagai bajingan. Nah teman-teman, jadi Ustadz Dr. Firanda itu ya dikatakan oleh Gus Miftah yaitu cangkeme bajingan ya, itu karena Gus Miftah ini yaitu melihat potongan video yaitu Ustadz Dr. Firanda Andirja MA itu mengatakan bahwasanya kalau menjadi wali yaitu dengan bertapa, tidak sholat, lalu kemudian menjadi wali, kalau caranya seperti itu adalah wali setan. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi Gus Miftah ini melihat potongan video lalu kemudian menyimpulkan bahwasanya Ustadz Dr. Firanda Andirja ini menyebut wali Songo adalah wali setan. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video Gus Miftah. Jangan niatnya baik tapi caranya tidak baik. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali yang menurut Firanda ini wali setan, cangkeme bajingan, orang Wahabi mengatakan apa? Wali Songo itu katanya wali setan. Kenapa? Karena mengkritik salah satu amaliyah wali Songo, Raden Said, ketika belum menjadi Sunan Kalijogo. Masa jadi wali kok dengan cara bertapa? Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, diam. Kenapa? Karena diam itu adalah emas. Makanya kemarin Idul Fitri istri saya minta emas, saya perintah untuk diam. Jadi ada Ustadz Wahabi, Wahaboy, namanya Firanda. Dia mengatakan apa? Itu benar wali Songo apa wali setan? Gara-gara apa? Mengkritik Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, dia bertapa di pinggir kali. Kalau tidak paham makna hakikat, tidak paham makna makrifat, mendingan kamu diam. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya perkataan yang kasar, yang merendahkan, yang mengolok-olok yaitu pada Ustadz Dr. Firanda, yang dimana Gus Miftah ini mengatakan ya, yang dimana Gus Miftah ini menyebut Ustadz Dr. Firanda Andirja itu sebagai wahaboy, lalu kemudian berkata yang kasar seperti perkataan yang keluar dari mulut Gus Miftah itu yaitu bajingan dan lain-lain. Ini tidak mencerminkan seorang penceramah ataupun pendakwah, karena pendakwah ini ya teman-teman, itu yang disampaikan itu adalah ilmu-ilmu agama, jadi bukan cacian dan makian. Ini malah kurang lebih seperti preman pasar ya teman-teman ya. Padahal ya teman-teman ya, kalau kita melihat ya teman-teman ya, menyimak video yaitu dari Ustadz Dr. Firanda Andirja, video full ya, video lengkap, itu menjelaskan yaitu dari awal sampai akhir bahwasanya wali Songo itu waliullah. Lalu kemudian tentang terkait masalah wali setan ya, yaitu jamaah itu bertanya apakah wali Songo itu waliullah. Nah maka dari itu Ustadz Dr. Firanda Andirja ini ya menjelaskan dari awal sampai akhir tentang terkait masalah waliullah. Namun di video tersebut itu Ustadz Dr. Firanda Andirja menjelaskan kalau ya yang di film-film yaitu ada seseorang yang bertapa, tidak sholat, lalu kemudian menjadi wali. Kalau seperti itu ya cara menjadi wali itu wali setan. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu video lengkapnya yaitu dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA. Bismillah. Apa wali Songo yang ada dulu termasuk wali Allah? Kita tidak tahu, saya tidak tahu tentang mereka. Saya katakan semua boleh jadi wali. Dan wali tidak terbatas pada apa? 9. Ya. Siapapun boleh jadi wali. Dan wali tidak diukur dengan apa? Kesaktian. Ya. Wali itu bukan stempel yang kita bikin. Wali itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya bilang secara zahir ini orang soleh, ini orang soleh, ya, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita mengatakan dia wali, stempel seakan-akan wali ini berarti begini, berarti itu perkara yang gaib, kita nggak tahu. Tapi kita bilang zahirnya mereka orang-orang apa? Soleh. Semoga mereka wali-wali Allah. Itu antara Allah dengan hambanya, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Ya. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah, seorang-orang soleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali, tidak sholat. Ya tidak. Dalam film kan begitu. Siapa yang dulu? Artisnya siapa?
Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu, Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali, dia pergi ke pinggir kali, kemudian dia bertapa kan, bertapa sampai badannya penuh dengan lumut, dia tidak sholat, tidak makan, kemudian dia jadi tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya, tidak sholat, ya itu wali setan. Tapi saya tidak benar, saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Kalau ada yang bilang ceritanya benar, saya bilang mana dalilnya? Sebutkan sanad Anda, bahwasanya saya telah mendengar dari bapak saya dari kakek saya dari buyut saya dari njit, bahwasanya dari Paijo, Paimin dan Juminten dia melihat Sunan Kalijaga di pinggir kali bertapa kemudian jadi wali. Taib, kalau kamu bisa menyebutkan sanadmu, rangkaian sanadmu, ini derajatnya bagaimana? Apakah mereka benar semua ataukah ada yang tukang dusta, apalagi suka nambah-nambahin, apalagi orang kita suka nambah-nambahin cerita. Ya makanya enggak bisa kita benarkan berita tersebut. Ini yang nulis siapa? Yang nulis siapa? Saya dulu pernah ada seorang profesor namanya, profesor di UGM, dia punya buku tentang Wali Songo. Kemudian panitia minta saya nemani dia untuk menceritakan isi bukunya, karena bukunya laris waktu itu, zaman tahun 2000-an atau 99. Saya bilang, aduh saya nggak bisa, karena kalau saya jadi pembanding, pertama yang saya kritiki, berita yang sampai kepada kamu tentang kisah-kisah ini benar atau tidak, bisa dibuktikan otentiknya nggak, yang nulis siapa. Ya. Kita hanya bisa menduga-duga, tapi kalau kepastian tidak ada, kalau hadis ada sanadnya jelas. Saya bilang ini benar, sanadnya bisa diperiksa, kalau dhaif, kalau palsu. Tapi kalau cerita, saya bilang kakek saya dulu bisa terbang, coba ente bisa bantah saya, mana sanadnya Ustadz Firanda? Ya saya bilang dari bapak saya, ya antum harus cek bapaknya Firanda dulu bagaimana, dhaif atau sikoh kan gitu. Baru bisa benar. Kalau nggak ada yang bisa menilai, gimana ente tahu ini cerita benar atau salah? Kalau katanya semua orang bisa apa? Katanya. Maka saya bilang, ya kita bilang wali-wali Songo, mudah-mudahan mereka adalah wali-wali Allah, mudah-mudahan mereka adalah orang-orang soleh. Tapi kalau memastikan saya tidak tahu, karena saya tidak tahu berita yang otentik yang sampai kepada saya. Kalau ada kita bisa nilai. Kita bisa nilai orang ini. Kalau dan namun kita ingatkan wali tidak harus maksum, tapi secaranya kesalahan-kesalahan yang enggak ada. Namun manusia juga punya salah, Umar aja juga punya salah. Coba lagi bertanya. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya video lengkap ya dari Ustadz Dr. Firanda Andirja, yaitu tentang terkait video yang viral yang dimana Ustadz Dr. Firanda Andirja ini pernah dihina yaitu oleh Gus Miftah, yaitu dengan julukan bajingan. Tentunya ya teman-teman ya, Gus Miftah ini kan hanya melihat video potongan ya, lalu kemudian menyimpulkan bahwasanya Ustadz Dr. Firanda Andirja ini menghinakan Wali Songo. Tapi pada hakikatnya teman-teman ya, kalau cerita-cerita seperti itu ya yang telah beredar di tengah-tengah masyarakat ya, kalau menjadi wali dengan cara seperti itu ya tetap itu tidak kita benarkan ya teman-teman ya. Karena syarat menjadi wali ya teman-teman ya, itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bertapa lalu kemudian tidak sholat lalu kemudian menjadi wali, ya ini tidak tepat ya teman-teman ya. Jadi Ustadz Dr. Firanda Andirja MA ini ya bukan menghina yaitu Wali Songo, tapi Ustadz Dr. Firanda Andirja ini menjelaskan ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cerita-cerita yang beredar ya teman-teman ya di tengah-tengah masyarakat maupun di filmnya kan seperti itu ya, itu jangan kita telan mentah-mentah ya teman-teman ya, karena belum tentu cerita-cerita seperti itu benar, karena ada cerita yang lebih dahsyat lagi ya teman-teman ya, dari Habib Ba'lawi juga lebih dahsyat, yaitu mereka ini mengklaim ya bahwasanya ada waliullah dari kalangan Ba'lawi itu bisa menurunkan rantai emas dari langit, keramatnya ya teman-teman ya. Bahkan mereka ini ya membuat kitab ya, kitab-kitab karomah para wali dari kalangan Habib Ba'lawi. Namun ya teman-teman ya, yang cerita-cerita seperti itu adalah cerita khurafat ya. Jadi apakah benar ya, yaitu bertapa lalu kemudian bertahun-tahun tidak makan, tidak minum, lalu kemudian sudah masanya menjadi wali. Nah, itu pun tidak tepat ya teman-teman ya. Sedangkan Rasulullah SAW itu makan dan minum. Nah, berbeda yaitu dengan cerita Ashabul Kahfi ya teman-teman, yang dimana cerita tersebut itu diabadikan di dalam Al-Quran, yang jelas-jelas adalah wahyu Allah. Kita wajib mempercayai karena itu sudah terbukti, tertulis di dalam Al-Quran. Berbeda dengan kisah-kisah yang seperti itu ya, dari katanya si fulan, bahkan ya teman-teman ya, masyarakat di Indonesia ini itu tidak terlepas dari bau-bau mistis. Nah, maka dari itu pemahaman seperti itu harus diluruskan. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu Wabil Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.